database pelanggan, etc. dan teman-temannya. Oke, ada sebuah cerita story. Ada 28 tahun, seorang Mox. Dia tinggal di Banyumas, gitu kan. Sudah 8 bulan join nih. Sudah 8 bulan join. Sudah 8 bulan join, terus kemudian dia memiliki berapa trouble atau problem. Oh, kondisi deh, gitu. Kondisi. Dia awalnya baru, oke, Mox kan punya produk banyak, tapi dia entry point-nya masuknya, oke deh aku coba deh sel 3 dulu, kayak gitu. Tapi seperti yang teman-teman tahu, PSBB membuat dia tidak luas untuk bergerak keluar, untuk kopdar, untuk apa dan segala macam gitu kan. Memprospek itu tidak begitu luas, terbatas. Kak Ayu juga ini waktu dan keterampilannya terbatas dalam membuat konten digital TC gitu. Dia desain grafisnya belum itu banget kayak gitu kan, belum belum hype banget. Gitu. Dia juga mendapatkan uh, sudah sempat mendapatkan member, tetapi baru beberapa yang aktif lah kayak gitu, yang aktif banget. Dia juga menghadapi kondisi bahwa ketika lagi PSBB daya beli masyarakat itu menurun. Dan yang paling utama, dia itu belum menguasai database atau optimasi database pelanggannya. 8 bulan join, sudah melakukan upaya yang menurut Kayu itu optimal. Dia sudah buat WA, udah apa, iklan di grup FB, udah ada yang tanya-tanya dan segala macam gitu. History chatnya udah panjang, udah di backup dan segala macam gitu ya. Tetapi dia merasa apa namanya, ini gimana nih ya, harus gimana lagi gitu. Itu kisahnya Kayu. Oke, next. Kita ke kisah berikutnya ya. Kemudian ada yang namanya Kak Putri, Solehah Putri Latif. Nama bekennya Solutif. Nama kecil Putri. Nama kecil Putri. Dia baru 4 bulan join di member Mox. Dia awalnya cuma nyoba aja, diajak mau ngapainnya gitu. Yuk ini pasarin ini dan segala macam gitu. Dia itu fokus di 2 produknya dulu gitu. Katakanlah apa ya, lead mate atau bedak gitu. Dan dia emang sama kayak Kak Ayu, dia belum begitu lulus juga digital marketing. Sama nih, kondisinya kurang lebih sama. Tapi dia menguasai optimasi database pelanggan. Si apa yang terjadi di Kayu ini ketika kondisi ini terjadi itu, dia itu panik ngejar omset, katakanlah di Januari. Moralnya juga menurun, terus habis itu uh, bingung, ini promosi kemana lagi nih, ininya terbatas nih, segala macam sudah terbatas. Gitu. Sedangkan Kak Putri, dia ini solutif gitu kan, dia ngapain gue pusing lagi, keluar rumah gue nggak bisa, abis itu segala macam gue nggak bisa, terbatas. Gue mendingan pakai database gue yang udah gue buat aja, gitu, untuk memasarkan produk yang baru yang pas lagi di PSBB ini. Misal, apa sih? Bayangkan ketika lagi kondisi seperti ini, apa sih yang hype? Apa sih yang bisa masuk ke benak konsumen itu? Contoh misalnya boksit, vitamin C, atau kacamata radiasi, karena di luar sana banyak putra-putri yang belajar di rumah kayak kita ini. Dia mencoba beralih produk gitu kan. Let's face it, atau kita akui, Mox memiliki banyak produk. Tetapi saya yakin di antara teman-teman itu pasti memiliki jagoannya masing-masing. Oh, produk ini gampang banget masukin. Produk ini sedikit ini, produk ini sedikit ini. Gitu. Karena memang pada dasarnya itulah sifat asli produk. Dia memberikan solusi pada problem yang beda-beda. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mari kita studi kasus. Gitu kan. Kita studi kasus antara tidak atau belum menguasai optimasi database pelanggan dan yang sudah menguasai database. Mari kita compare nih antara Kak Ayu dengan Kak Putri.
Aktivitas pemasaran itu sebuah siklus. Oke, kita tahu tagline di luar sana yang kecil, kalau nggak posting, nggak closing, bunda aja. Kita tahu lah, ada kayak gitu-gitu kan. Itu bagus gitu. Tapi kalau cuma sembarang posting-posting nggak tertarget, itu kurang bermanfaat. Ingat teman-teman, ingat, kita hanya punya waktu sehari itu sama. Mau itu Donald Trump, mau itu Pak Daus, mau itu saya gitu, mau itu dunia, atau Kak Dewi, itu semuanya sama, 24 jam. 24 jam. Manage waktu itu penting banget, kayak gitu kan. So, aktivitas marketing itu dibuat yang smart. Aktivitas marketing itu merupakan siklus di mana dia masuk lagi ke corong, balik ke corong. Ada leads, ada prospek, ada customer yang kemudian terkonversi menjadi rupiah gitu kan. Antara Kak Ayu dengan Kak Putri itu terdapat perbedaan di sini nih. Perbedaan kultur kerja dan perlakuan leads di lapisan funnel ini. Leads masuk nih, japri ke WA. Ada yang masih WA biasa, ada yang WA bisnis. Japri. Tetapi uh, Kak Ayu ini, udah japri aja gitu terus ke bawah. History chatnya panjang, nggak karu-karuan gitu kan. Sedangkan Kak Ayu, dia memperlakukan perlakuan khusus yang membuatnya smart gitu kan. Next. Halo Mas Karno, selamat datang. Inilah perbedaan utamanya, adanya alokasi waktu khusus mengkategorikan atau mengelompokkan leads yang kemudian menyesuaikan temuan ke dalam tujuan bisnis. Kayak gitu. Wait. Di sini, kalau teman-teman baik lagi ke uh, presentasi atau di slide di Camp 1, di sini nih ada perlakuan khusus, ini AIDA, di sini ada perlakuan khusus antara prospek dengan opportunity. Di lapisan funnel ini terdapat perbedaan nyata antara Kak Ayu dengan Kak Putri. Nih, saya tahu kalian masih bingung gitu kan, masih meraba-raba, masih belum pada tune in. Ini Coach Haryo ngomong apaan sih gitu kan? Slow, gitu. Ada perlakuan khusus nih, beda perlakuannya dia. Kedua orang itu antara Putri dengan Ayu. Putri dengan Ayu, tepatnya sih Kak Ayu itu tidak melakukan hal yang sama seperti Kak Putri. Gitu. Apa itu? Dia tidak membentuk kultur kerja labeling. Labeling ini itu adalah benar-benar upaya nyata bagaimana kita memperlakukan leads, kayak gitu loh. Nih misalnya kalau itu dibuat grafik, ini ilustrasi grafik ya, dibuat grafik tren penjualannya Kak Ayu sama Kak Putri, Ayu itu mewakili yang tidak mengoptimasi data, Putri itu mewakili yang mengoptimasi data. Ini trennya kayak gini nih. Mungkin Kak Ayu baru join, ngebus, naik, tapi lama-lama tanpa ada pengelolaan data yang baik, ini trennya menurun. Sedangkan Kak Putri ini trennya naik karena dia mengoptimalisasi database. Nggak percaya gitu kan. Aku dulu juga kayak kayak gitu nggak percaya. Tapi ya gimana lagi, kenyataannya kayak gitu. Wait, siapa di sini teman-teman boleh buka mic-nya? Siapa di sini yang udah membuat label bisnis? Boleh dibuka mic-nya? Sampai sini dulu. Ada yang udah buat, boleh dibuka mic-nya? Yuk, boleh dibuka mic-nya. Oke, masih malu-malu pada Daus kayaknya. Baik. Ya, yuk maksimalkan yuk, tanya yuk. Masih belum tune in. Sabar. Oke. Jadi sebenarnya apa namanya? Kak Ayu dan Kak Putri ini mungkin saja mewakili teman-teman kalian gitu. Teman-teman atau mewakili kalian. Ada yang udah smart pakai data pengelolaan database. Ada yang percaya guys, pelabelan dan perlakuan terhadap leads itu penting banget. Setiap orang yang ngejapri kita di WhatsApp terkait dengan produk MOX itu leads. Dia sudah sampai di ujung funnel, yang
ketika ada orang ngejapri itu sudah sampai di sini nih. Jangan biarkan dia hilang begitu aja. Jangan kayak Kak Ayu yang ya udah history chat disimpan sampai bawah gitu, tapi di label. Jangan cuma di label juga, tapi di follow up gitu. Kayak gimana follow up? Sabar, sabar. Oke, saya tahu ini akan mengakibatkan pembelajaran ini outputnya tuh semoga kalian tuh teman-teman mulai mempraktekkan kultur kerja yang cerdas gitu. Ini kalau di perusahaan startup atau teknologi gitu kan, ini namanya data intelligence, data scientist, data analis, name it lah, kayak gitu. Ini yang mengakibatkan sebuah bisnis itu bisa growth optimal. Seperti juga kakak dalam teman-teman dalam membuat rencana, oh gue mau bikin ini nih, mau bikin tim untuk kemudian mendapatkan banyak member, itu bisa. Dan memang wajib sih melabelkan data gitu, diperlakukan. Dari langganan MOX bulanan, ada MOX bulan ini, kayak gitu kan. Terus habis itu yang sukses membeli, ini treasure nih, ini harta karun. Kalau di mata saya sih, ini harta karun. Pelanggan yang sukses membeli ini bisa dikonversi menjadi membeli lagi. Atau ditawarkan cross produk. Atau ditawarkan yang macam-macam gitu. Ini jangan sampai loss di bawah scroll, nggak bisa diakses lagi. Gitu. So, coba di-check up dulu. Tanya dulu ke diri teman-teman, saya udah smart kayak gini belum ya? Udah mengaplikasi data kayak gini belum ya? Kayak gitu. Maksudnya database gitu, mengkurasi database untuk kemudian saya tawarkan lagi. Saya yakin sih udah. Tapi maksudnya itu baru insting. Baru, oh gue udah kok kayak gini. Tapi yang tertata secara rapi mungkin belum. Kayak gitu. Next. Ya, mungkin ada yang tahu Bu Tejo, ini hanya kisah rekaan sih, kayak gitu. Ini hanya kisah rekaan, tapi saya yakin banyak juga orang yang kayak gini, gitu. Boleh saya tunjuk secara random ya, saya tunjuk secara random, siap-siap nih, saya tunjuk siapa ya yang kameranya on ya. Ada Kak Hani, ada Kak Isinta, ada ya kamera siapa nih? Mungkin Kak Hani aja deh. Kak Hani, boleh dibuka mic-nya? Halo, malam. Gimana kabarnya? Halo, malam juga Pak. Sehat. Sungguh sehat. Alhamdulillah, kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini boleh nggak aku tanya? Sejauh ini, udah install WA bisnis ya? Udah, alhamdulillah. Udah? Udah. Oke, terus kemudian udah kemarin PR kayaknya tuh ada aktivitas labeling. Iya, benar Pak. Udah Ada aktivitas coba. labeling? Udah coba. Tapi belum maksimal, Pak. Masih diproses, makanya kalau ketika kemarin udah akan melanjut, itu akan menjadikan bisnis lebih gampang, menjadikan target tercapai, biaya iklan murah. Ini adalah bagaimana mengelola database, teman-teman. Mengelola database sudah kelihatan? Udah ya. Meeting kontrolnya berubah-berubah nih. Mengelola database itu ada rumusnya. Ini aku kasih tahu rumus sederhananya. Sabar, ntar nyampe juga kok pemahamannya gitu. Goals atau target bisnis ditambah WhatsApp bisnis, ditambah metodenya. Ini tanda kurung nih. Masih ingat ya operasi bilangan waktu SD dulu. Yang kemudian hasilnya adalah dataset. Dataset dalam sebuah perusahaan itu penting banget. Dataset dalam sebuah bisnis itu penting banget. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya goals dulu nih atau target bisnis dulu. Dalam kurun waktu tertentu tuh teman-teman itu mau yang kayak gimana sih gitu. Dalam arti mau fokus, ingat pelajaran yang kemarin, mau fokus menggarap penjualan langsung dulu atau mau fokus menggarap nambah member. Lah koncoku sing ngono. Malam Kak Mulyono, boleh di turn off itunya mic-nya. Jadi dipilih dulu tuh goals-nya tuh apa, objektifnya tuh apa, kayak gitu. Udah, terus kemudian dengan menggunakan WhatsApp bisnis, terus habis itu kakak pilih metodenya. Ini dioperasiin dulu nih, gitu kan. Ini ditambah operasional yang ini,
Uh, member dulu Pak, siap Kak Septa, sip. Lanjut, ntar ada contoh kasusnya nih, keren banget nih. Ini hasil kolaborasi antara apa ya, antara mentor dengan peserta yang barusan tadi maghrib mendadak kan, maghrib mendadak. Next, terus habis itu ada dataset olahan ditambah strategi perlakuan, event atau offline dengan stimulus giveaway, diskon dan sebagainya. Terus teman-teman harus buat penawaran yang tidak bisa ditolak. Syaratnya adalah hitung dengan cermat sekali perlakuan yang akan teman-teman tawarkan kepada target. Coach, gue masih belum ngerti lu ngomong apaan gitu loh. Nih, ini salah satu contoh database manual. Nulisnya di kertas, Jin. Nulisnya di kertas dan segala macam. Oh, oke, Coach, lu mulai ini ya. Lu nyuruh kita bakal memanfaatkan database manual ini untuk kemudian memanfaatkan untuk bisa memprospek orang. Kayak gitu. Coach, ada contohnya, Coach. Ada banget. Nah, ini contohnya. Ya, saya melakukan apa yang dicontohin. Kayak gitu. Di tempat lain yang saya coaching juga, saya juga menyontohkan ini. Terus habis itu ini adalah bentuk CRM-nya, kalau di Excel, dan ini contohnya. Ini langsung skip nih, karena kita dipotong-potong banyak. Ini aku terima kasih banget sama Kak Nur Hayati ya. Ini dadakan nih, ini asli dadakan. Ketika tadi sore ada perubahan rute belajar, karena kemungkinan pada bakal pasif atau sedikit respon, aku langsung, oke, gimana langsung prakteknya deh, biar langsung cepat gitu kan. Biar langsung cepat supaya teman-teman cepat paham gitu. Nih, ini contoh dari Kak Nur Hayati ya. Kak Nur Hayati memiliki target bulan ini 30 member. Bulan ini 30 member. Oke. Di sini dia kecacah nih. Ini siapa yang chat nih? Wait. Oke. Ada 30 member. Balik ya. Ini balik lagi ke yang sebelumnya. Rumusnya. Dia memiliki target untuk tambah member. Oke. Terus habis itu siap untuk dimasukkan ke dalam proses operasi yang ini. Metodenya apa dan segala macam. Balik lagi ke kasus yang tadi. Saya ada 30 member, Pak. Good. Mereka ini sebagian adalah konsumen pribadi saya yang beli eceran sekitar 5 orang. Good. Saya suka tuh kalau udah ada target-targetnya kayak gitu. Angka itu penting gitu kan. Harus udah ada target-targetnya. Jangan cuman, saya mau nambah member. Berapa banyak, Kak? Sebanyak-banyaknya. Nah, itu tuh yang bikin lemes kalau kayak gitu tuh kan. Kalau targetnya dibuat sebanyak-banyaknya itu nggak jelas ngono loh. Kalau gitu. Nggak jelas. Kemudian ada apa namanya, setelah dibuat kayak gitu, oke lah, ini percakapan kemarin, terjadi kemarin, benar-benar terjadi kemarin kan, tiba-tiba Kak Andreati itu WA saya gitu kan, terus oke, saya respon kayak gitu. Kemudian dia memiliki kesulitan gimana cara ngejelasin ke calon member kita yang ada 30 orang tadi dengan simpel, dengan satu penjelasan untuk semua gitu, Pak. Jawabannya nggak bisa. Harus dicacah. Gitu loh, harus dicacah. Oke, ini aku bagi lagi nih. Aku bagi lagi sebuah pengalaman. Seminggu yang lalu, aku pagi-pagi jam 6, itu sengaja ngejapri beberapa peserta gitu kan. Ngejapri beberapa peserta, malam kari. Ngejapri beberapa peserta, terus aku minta tolong, mau nggak ikutan survei sederhana? Survei sederhana kayak gitu. Apa Pak kayak gini? Coba deh, kita buat simulasi. Seandainya saya ini adalah calon member, mau nanya-nanya gitu kan, atau kakak berusaha memprospek saya untuk bisa menjadi calon member, coba deh interaksi sama saya, gitu, interaksi dan jelaskan maksud itu apa segala macam. 3 peserta itu kebetulan bisa di pagi itu, saya terima kasih banget, gitu kan. Setelah saya melakukan interaksi simulasi dengan mereka, percaya atau enggak, kecepatan rata-rata seorang sales memberikan penjelasan
memberikan penjelasan untuk bergabung menjadi member, itu tuh ada di 40 menitan, 30 sampai 40 menit, kecuali kakak yang satu itu yang ada di Sumatera Utara itu, kayak gitu kan. Itu kecepatannya 30 menit loh. 30 menit atau 40 menit menjelaskan, dan itu belum tentu belum tentu langsung terkonversi atau closing mau jadi member. So kita matematika ini sederhananya, kalau seandainya kita memprospek satu calon member, itu mengkonsumsi waktu 30-40 menit, itu belum closing, waktu kita bisa habis gitu loh, kalau kita tidak menyikapinya dengan strategi yang tepat. Oke, gitu. Balik lagi ya ke slide ya. Balik lagi ke slide. Sorry. Balik lagi ke slide. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara kita jelasin ke calon member kita yang ada 30 orang ini dengan simpel, dengan satu penjelasan untuk semua gitu, Pak? Jawabannya sebenarnya nggak ada. Gitu loh. Jawabannya sebenarnya nggak ada. Harus dicacah, teman-teman. Harus dicacah. Kemudian saya bantu nih, Kak Nur Hayati. Berarti kalau Konexa ada 3 himpunan calon member. Ada yang sudah pernah membeli, ada yang benar-benar baru, orang awam, sampai ada yang sudah join di bisnis apa yang sejenisnya gitu, tapi belum sukses gitu. Itu tidak bisa dipukul rata. Itu tidak bisa dipukul rata. Selamat bergabung kembali teman-teman. Itu harus dilakukan dengan khusus. Oke, gitu. So, balik lagi nih. Balik lagi ke rumus ini. Ke rumus yang ini. Sekarang pikirkan teman-teman. Coba teman-teman buka. Wah, ini gimana cara makanya? Coba teman-teman buka WA bisnisnya. Yang di label itu ada berapa? Khususnya di bagian, kita ambil label yang ini deh, sudah pernah membeli, kayak gitu kan. Dari label yang sudah pernah membeli ini, khususnya yang sudah pernah membeli eceran, kayak gitu. Itu gimana sih kita bisa mengkonvert mereka gitu loh. Kita bisa mengkonvert mereka untuk bisa, pada akhirnya bisa menjadi member. Label sudah membeli, oke, kita ambil nih datanya. Nomor 1, ini tim. Ini seandainya kita bermain, kita membentuk tim A atau tim B gitu kan. Namanya siapa, yang WhatsApp itu, yang sudah membeli itu namanya siapa, dipindahin nih ke sini. Kayak gitu. Dipindahin. Kemudian, ini contohnya. Seorang seller MOX di suatu tempat. Ya. Dia di Februari 2001 memiliki goals adalah di bulan ini, di bulan Februari besok gue harus bisa nambah 3 member dari data ini. Dari data yang di label WhatsApp bisnisnya itu eceran. Oh, ini orang beli cuma eceran doang, ngetes doang. Kayak gitu. Ya udah, ditulis saja. Yang dari label eceran ini yang ada di WhatsApp bisnisnya teman-teman, itu siapa aja namanya? Di sini ada 1, namanya Dinan. Ntar di bawahnya ada siapa lagi, di bawahnya ada siapa lagi. Terakhir kontak berdasarkan data WhatsApp tuh kapan? Kayak gitu loh. Terus actionnya berikutnya apa? Gitu loh. Kalau kita belajar dari kasus Kak Nur Hayati, dia itu next actionnya tuh akan ada cacah per grup, terus habis itu akan coba di prospek masuk ke grup call, atau ngejelasinnya sekali itu. Berarti Kak Nur Hayati akan mencoba, ini misalnya aku Kak Nur Hayati ya, orang yang sudah pernah membeli itu akan dimasukin grup untuk kemudian diprospek lebih jauh, supaya akhirnya terkonversi menjadi member. Gitu. Dan begitupun seterusnya. Ini saya lakukan juga teman-teman. Gitu loh. Saya lakukan di bisnis yang saya jalankan, saya lakukan juga di bisnis yang saya coaching, kayak gitu loh. Apalagi SDM-nya mereka itu masih awam soal marketing yang kayak gini-gini, menggunakan data analis lah, belum data scientist, kayak gitu loh. Pakai WA bisnis, terus habis itu kamu tujuannya apa? Harus fokus, kayak gitu loh. Penjualan langsung, oh ya udah penjualan langsung ya. Misalnya penjualan langsung gini, kita sudah punya nih orang yang di labeling,
kita sudah punya orang yang di label untuk di label dia sudah pernah membeli, coba kita tawarin produk lainnya, gimana sih, kayak gitu loh. Tapi kan harus tertarget, gitu loh. Kita bisa menggunakan manual, kita bisa menggunakan software sederhana, kita bisa menggunakan software on cloud, apa, name it lah, kayak gitu loh. Tapi yang jelas harus ada perlakuan terhadap data itu. S1 adalah penyepakatan istilah yang artinya sebuah dokumen digital atau cetak. Ya, ini S1. Ini masih data baru mau diinput. S1 itu adalah ini. Ketika udah jadi S1, dia ada datanya nih. Datanya siapa, datanya. Kayak gitu. Lead status. Lead status ini biasanya dinamai dengan suka-suka kita sih, bukan suka-suka juga. Maksudnya, dia tidak tertarik membeli. Gitu. Oh, dia akhirnya closing. Gitu. Dia akhirnya apa? Treatment. Gitu kan, treatment. Baik, treatment. Mundur lagi. Sudah dapat S1-nya, teman-teman desain strategi perlakuannya atau treatmentnya apa sih gitu loh. Event online kah, offline kah, dengan stimulus atau giveaway, dan sebagainya. Gitu loh. Itu yang dilakukan bisnis hari ini. Kayak gitu. Itu yang dilakukan bisnis hari ini. Misalnya gini, itu dia kenapa diadakan pelatihan ini adalah awalnya kita sering dong dengar bahwa digital marketing ini dan segala macam menghasilkan banyak ini dan segala macam. Ya benar juga satu sisi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti fundamentalnya ini, nggak ngerti funnel, nggak ngerti CTA, nggak ngerti apa yang ada itu cuma bakar duit, kayak gitu. Sebuah usaha yang sehat itu pasti haruslah ada dana promosi, dana pemasaran. Entah itu dana pemasarannya dibuat untuk cetak brosur, outbound, atau dibuat e-book, inbound, kayak gitu. Itu bebas, tapi harus ada dana promosi. Baik lagi, kalau menurut saya di hari ini dana promosi itu jangan semuanya digeber untuk digital marketing, teman-teman. Apalagi digital marketing yang fundamentalnya belum tertata dengan baik. Oh, itu ambiar, benar-benar ambiar. Gitu loh. Kalau saya itu lebih suka, misalnya saya jadi seller box ya, jujur nih, saya lebih suka pakai strategi dari 100% dana promosi marketing. Itu 60%-nya itu saya belikan produk MOX lagi, terus kemudian itu saya jadikan stimulus. Kayak gitu loh. Saya jadikan stimulus untuk merekrut member baru. Kenapa? Karena ya itulah hari ini, strategi marketing hari ini. Percaya atau enggak, demi Allah saya nggak bohong ya. Di dekat rumah saya aja, toko material itu udah pakai strategi kayak gitu. Itu bahasa di freebies gratisan ke toko material gitu, beli barang atau apa di harga 10.000, kita belinya ada 50.000 aja. Sama dia tahu nggak apa? Sama si cincinya diapain nggak? Ya udah nanti aja, saya nggak ada kembalian 50.000, ntar datang lagi deh. Kayak gitu. Gila nih, gue bilang nih, toko material hari ini udah pakai strategi kayak gitu. Artinya apa? Bagi teman-teman seller MOX itu. Artinya ya itulah kondisi hari ini. Orang kalau misalnya dia disuruh nyoba alat kesehatan atau kosmetik atau apa gitu loh, itu mereka disuruh coba premium dulu, dikasih free aja dulu, free sample dulu gitu kan, dikasih free sample untuk kemudian akhirnya itu mengikat mereka supaya akhirnya mereka udah tahu khasiatnya dulu, mereka udah nyaman dulu dari produk kita, baru kita masukin lagi tuh teknik konversinya. Seperti itu teman-teman. Berisik banget. Oh iya, maaf. Oke, ini ada beberapa mic yang nggak mati sih emang. Aku belum bisa lihat semuanya. Oke, next. Kembali aja dulu ke topik belajar. Apa ya? Teman-teman, kalau yang ada mic-nya belum dimatiin, tolong dimatiin. Kayak gitu.
dimatiin teman-teman. Oke. Jadi kesalahan ada strategi perlakuannya. Teman-teman mau memperlakukan target itu gimana sih gitu. Di contoh ini, ke bawah. Di contoh ini kita menawarkan untuk jadi member itu kita kasihlah gratis sabun. Kita kasihlah apa kayak gitu kan. Nah, teman-teman, untuk yang belum di-mute, tolong di-mute ya. Kak Suci, tolong di-mute. Di-mute dulu. Kita kasih apa, stimulus apa kayak gratis sabun ini dan segala macam. Kadang-kadang ada nih, kadang-kadang saya menghadapi mindset yang salah kaprah. Gitu. Mindset yang salah kaprah itu gimana? Mindset yang salah kaprah itu terkadang ada beberapa seller yang, ya kalau dikit-dikit ngasih gratisan gitu, yang ada saya nombok dong, saya rugi dong. Oh, percayalah itu mindset yang salah. Kenapa salah? Karena harusnya yang benar adalah, ya memang harusnya kita bisa ngasih kok. Kita bisa ngasih sabun kok, kita bisa kasih Moxfit kok, gitu loh. Kita bisa kasih produk yang lain kok, atau sesaset kopi deh, gitu kan. Mox Coffee juga nggak apa-apa, gitu loh. Dari mana itu dananya diambil? Dananya diambil tadi yang aku bilang. Diambil dari dana promosi. Jadi teman-teman, kalau misalnya menjalankan usaha, selalu siapkan dana promosi di budget. Di budget. Katakanlah saya menyiapkan dana promosi untuk triwulan ini adalah 200.000 atau 300.000. Di budget. Nah, untuk memberikan stimulus-stimulus itu menggunakan dana promosi yang tadi, bukan uang pribadi. Kurang lebih seperti itu. Bukan uang pribadi. Balik lagi, bentar lagi kita akan ada sesi tanya jawab nih. Oke, sebelumnya ini contohnya Kak Nur Hayati ya. Ini harus kalian tahu nih beban kerja. Beban kerja personel dan juga data yang diolah. Berdasarkan pengalaman saya berusukan kemana-mana, ikut orang di mana-mana kayak gitu kan. Di bagian back end, bagian marketing, akhirnya saya bisa nih menyimpulkan sesuatu bahwa kalau jumlah data yang diolah 0 sampai 100 bulan, personelnya 1 deh, terus metode alat kerjanya manual, ya kecepatan kerja di sini nih. Bisa 10 data per hari. Saya mengelola berdasarkan pengalaman saya mengelola data itu 50 scoring data gitu, itu bisa 2 jaman. Kayak gitu, itu bisa 2 jaman. So, nih teman-teman lihat aja nih, kalau teman-teman udah mulai mengkurasi datanya makin banyak, ya harus naik kelas juga. Jangan pakai manual mulu. Di sesi ini aku ngebantu nih teman-teman untuk nanti bisa di-download. Nanti bisa di-download, bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, aku bisa ajarin kayak gitu kan. Nanti kemudian pada akhirnya ya harus naik. Pakai Excel dulu. Kayak gitu. Pakai Excel, I'm practicing this dari tahun, I don't know, dari tahun berapa, dari tahun 2016 atau apa. Kita sudah mengkurasi leads. Mencari nih, siapa sih yang bisa kita closing jadi member. You see, gitu kan, you see. Orang lain di luar sana, cara perangnya, strateginya, itu sudah jauh di depan gitu. Kita kalau cuman posting-posting tanpa arah, tanpa strategi atau apa, bikin page, bikin ini dan segala macam, bikin akun IG apa, bikin akun YouTube, bikin akun TikTok, habis waktu kita teman-teman. Begitu loh. Harus ada upaya yang terstruktur. Harus memanfaatkan data. Datanya pun yang berkualitas. Seperti itu. Oke. Itu aku udah ngasih contoh ya. Aku udah ngasih contoh dari Kak Nur Hayati. Kak Nur Hayati, makasih banget. Sekarang aku Q&A dulu. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ngasih contoh kasus soal, silakan. Yang ngechat tanya, langsung aku itu langsung aku jawab. Monggo kalau ada yang punya kasus atau apa gitu, atau punya Kak Nur Hayati, sama kayak Nur Hayati gitu, monggo. Ada yang mau tanya? Atau ada yang masih blank? Aku ulangi lagi. Oke, Bu Dia mau nanya, silakan.
Selamat Malam, malam, Kak Pak. Dia. Ya, selamat malam. Yo, Maaf gimana ya, ada Pak, bisa dibantu? saya murid bandel nih, Pak. 2 kali pertemuan ikut tapi nggak konsen. Jadinya baru malam ini saya benar-benar on. Nah, setidaknya akhirnya bisa hadir juga. Gimana Kak Ya, Dia? Pak. Jadi tadi saya nyimak yang apa sih, ada biaya buat promo ya, Pak. Biaya buat promo, terus berarti kan kita mungkin adain misal nih kalau mau rekrut member kan join hari ini 7 paket misalnya apa gitu ya Pak maksudnya ya. Nah, Betul. itu oke, mungkin beberapa ibaratnya trik seperti itu mungkin teman-teman banyak yang sudah ngerti gitu ya. Cuman Yes. kadang gini Pak, dan ini kan saya alhamdulillah sudah ada tim gitu kan Pak. Jadi itu diterapin ke calon member juga iya, ke tim juga saya juga sometimes gitu. Misal gini contoh, jadi agak panjang dulu sebelum saya tanya. Nggak apa-apa. Misal nih bulan ini saya bikin promo ya. Bulan ini goal Topaz Manager give emas gitu misalnya. Nah, bagus nih sebenarnya responnya udah bagus. Oke, kita mau kejar semangat. Nah, cuman ada yang gini nyeletuk gini dan ini benar-benar mewakili pemikiran calon pembeli kemungkinan ya. Dia mikirnya gini, teman-teman kita usaha aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak tercapai paling bulan depan ada promo lagi gitu loh. Nah, itu untuk ngatasi pemikiran seperti itu gimana? Maksudnya gini, pembeli itu juga mungkin kepikiran, iya aku hari ini kalau nggak join paling besok aku ditawarin promo lagi, bakal ada promo terus gitu kan Pak. Maksudnya kita harus ada promosi setiap hari. Nah, kalau itu sudah dilakukan setiap hari kan berarti sudah bukan promosi gitu loh maksudnya. Kayak kita lihat matahari, promosi lagi itu gimana Pak? Oke, Kak Dia, thank you atas pertanyaannya. Ini aku langsung jawab aja ya. Ini basic. Aku langsung jawab aja dulu. Jadi itu dia. Yang namanya promo ya jangan dilakukan tiap hari. Kayak gitu. Promo tuh jangan dilakukan tiap hari, Kak. Tetapi harus ada periodenya. Misalnya 1 minggu. 1 minggu itu promo. Kayak gitu. 1 minggu itu promo. Terus habis itu kalau nggak itu ya sudah di off gitu loh. Atau 2 minggu running promo atau 1 bulan running promo. Habis itu di off promo lagi atau jangan tuh gitu kan. Jangan tiap hari maksudnya akan tercipta di benak yang kita target itu bahwa kalau gue nggak gabung sekarang ya emang besok masih ada promo-promo lagi. Ya itu dia makanya di scoring leads-nya di scoring. Dia udah pernah kita tawarin promo ini nih. Dia mundur nih, kan? Dia mundur. Udah ditandain kayak gitu. Aku bagi dulu nih. Ini pas banget nih, bentar. Aku bagi dulu. Ini di salah satu tim yang aku latih juga. Di sini ada nih, lihat nggak Kak? Kayak gitu loh. Nah, di sini nih ada nih, ini yang merah, ini artinya di-cut nih, dia nggak jelas. Kayak gitu loh. Ini yang biru closing. Kayak gitu loh. Yang merah nggak jelas. Jangan ditawarkan lagi. Kalau menurutku ya, kasus yang terjadi di kakak, itu karena balik lagi tidak dicacah dari awalnya. Jadi datanya itu tidak dicacah. Dicacah dalam arti gini, misalnya kakak memiliki 30 target ya. 30 target itu jangan semuanya 30-30-nya itu digeber dalam satu event. That's no. Enggak banget. Dibuat A/B testing. Kalau enggak A, B. Gitu loh. Jadi dari 30 itu yang 10 ini kita tawarkan promo ini. Dah, terus habis itu yang B, kita tawarkan promo ini. Jangan semuanya digabung. Kayak gitu. Dan habis itu setelah data itu ditulis, ditandain hasilnya tuh apa. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Itu yang pertama ya. Pertama harus ada scoring data, scoring dalam arti kalau memang ada 30 target jangan semua 30-nya dijeblosin atau digarap semuanya. Enggak, harus dicacah. Nah, terus habis itu yang tadi kakak tanyain gimana kalau misalnya ada seorang yang kita prospek terus habis itu
dia memiliki kesan di benaknya bahwa ya udah kalau gue nggak join sekarang, gue bisa join bulan depan karena tuh mereka ada promo-promo lagi kan. Kalau saya di posisinya kakak mah, saya buat mereka menyesal nggak gabung promonya. Jujur, gimana caranya? Gimana sih caranya coach lu ngebuat menyesal mereka yang nggak gabung sama kita? Gimana? Exposure. Apa tuh exposure coach? Exposure tuh artinya gini, setelah kita tahu nih bahwa ada yang closing ya, dengan ada yang closing gabung jadi member kita dari 5 yang closing, satu ini kita amati sekali nih. Satu ini bahasanya kita manjain. Yang paling potensial ini kita manjain. Kayak gitu. Kita manjain, terus habis itu kita kasih tempat exposure di Facebook kita. Terima kasih ya, kan sudah dilakukan ya selama ini di MOX ya. Kakak ini udah gabung, apa dan segala macam, selamat dan segala macam, kayak gitu kan. Ya itu, exposure macam itu. Kayak gitu loh. Exposure itu kepada mereka yang di batch di yang tadi 10 peserta awal itu yang kita ajak untuk gabung. Kalau gabung sekarang terus habis itu dia benar-benar nggak gabung, ya udah kita nge-broadcast lagi aja ke dia. Ayo kakak ini sudah akhirnya sukses gini. Nanti kakak kalau misalnya ada batch berikutnya kita kabarin ya. Ngerti nggak maksud tuh? Biar dia gabung lagi di batch berikutnya. Ya. Kayak gitu. Ini sedikit kompleks nih memang. Ini otaknya perlu 2 orang sih sebenarnya. Ini permainan tim. Tetapi ini pada akhirnya it's wonderful kalau bisa tercipta. Karena kita memang mau naik level kan. Kayak gitu. Apalagi kakak dia sudah menyampaikan bahwa kakak udah punya tim. Yeah, it's good. Ada lagi mau ditanyain? Sebenarnya cukup dulu, gantian yang lain dulu, Pak. Oke, sip. Next. Ada Kanina tuh Pak di chat, dia nanya. Beliau nanya. Sudah aku udah buka chatnya Kanina. Ada beberapa kontak di WA atau di WhatsApp saya ada calon member yang kontaknya baru saya dapat. Sudah di follow up. Saya share testimoni yang bagus-bagus dengan kebutuhan mereka. Kebanyakan jawabannya iya, nanti dikabari. Pertanyaan saya, cara mencacah gimana baiknya? Follow up bagusnya seintens apa? Cara biar kebelet joinnya gimana, Coach? Oke, ini ada 3 pertanyaan ya. Jawabannya nanti dikabari. Pertanyaan saya, cara cacahnya adalah goals. Ya ini makanya ditentukan, Kanina. Sorry. Kasepta belum ya, nanti Kasepta ya. Ini caranya ya adalah kita berkomitmen kepada diri kita sendiri. Di sini lah kita harus menetapkan next session-nya itu tanggal berapa. Kayak gitu loh. Lead statusnya itu, lead status. Apa aja stimulus yang akan kita berikan atau apa yang akan mereka dapatkan. Ini kita harus komit kepada diri kita sendiri. Kalau aku akan nge-follow up mendekati tanggal-tanggal gajian atau tanggal-tanggal liga. Atau kalau perlu mendekati tanggal-tanggal tua gitu kan. Mendekati tanggal-tanggal tua yang aku bisa ngasih stimulus kayak misalnya, udah tanggal tua nih gitu kan. Nggak punya uang atau apa, mending kita tambah penghasilan yuk, gini. Dia join kelas WhatsApp grup ini, kayak gitu loh. Yang akhirnya membeli ini, kita kasih stimulus apa? Kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu, kebanyakan jawabannya iya, nanti dikabari. Ya kita harus menutup leads itu tadi gitu loh. Kalau kita kasih ini, terus habis itu tanggal deadline sekian, terus habis itu kemudian dia tidak bisa menyepakati hal itu atau itu tidak tercapai, move on. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau tiap hari di follow up, takutnya muak. Yes, betul. Kalau tiap hari di follow up, takutnya muak, ya memang itu kenyataannya. Dan itu dia juga kenapa kemarin di beberapa itu yang lalu, pertemuan kita yang lalu, ada juga yang ngasih komentar bahwa bagaimana kalau kita BC? BC itu bagus, broadcast itu bagus. Tapi kalau BC tidak pada target yang tepat, itu namanya nge-spam. So, sebelum BC,
pilihlah target siapa yang mau di BC gitu kan. Di antara kontak kita siapa yang mau di BC. Sering dapat testi bagus, saya langsung share. Sering dapat testi bagus, saya langsung share. Enggak dulu, jangan kompulsif. Atau tepatnya jangan buru-buru. Gitu loh. Sekarang maksudnya jangan buru-buru gini. Kita sudah nargetin, ini orang kayaknya tertarik nih kalau misalnya dia ini masuk, dia akan menjadi member MOX. Titik masuknya adalah dia akan membeli sabun. Gitu kan. Atau titik masuknya dia justru malah ketika dia beli kacamata kayak atau apa kayak gitu atau kopi buat suaminya kayak gitu loh. Share-nya ya yang relevan gitu loh. Jangan dapat share dari apa dan segala macam terus habis itu share akan produk ya. Terus habis itu kemudian diteruskan kepada sosok yang dimaksud gitu. Tapi kalau tadi untuk pertanyaannya Kak Dia kayak gitu, Kak Dia itu relevan, dalam arti relevan gini, misalnya Kak Dia dalam suatu batch mengakuisisi member gitu kan, dalam suatu siklus mengakuisisi member dari 10 yang di prospek, kemudian 6 itu closing, yang 4 itu mindsetnya kayak itu tadi, yang 4 mindsetnya kayak siapa kayak peserta yang besok lagi ada promo, gue lihat aja dulu kayak gitu kan, itu dia besoknya promonya nggak usah dimasukin kayak gitu. Tetapi dia tuh orang yang nolak itu, tetapi dia tetap hadir itu, dia dikasih BCN perjalanannya si 6 yang udah closing ini sudah sejauh apa sih yang mereka sudah hasilkan sih kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Tembakan suka. Kenapa Kak Dia? Ya, jadi kayak dikomporin gitu ya. Jadi lebih diajakin pakai secara mentalnya aja daripada promosi kayaknya. Psikologi, bener. Ini memang psikologi. Kayak gitu. This is psychology banget kok. Kayak gitu. Jadi dia nggak mau join ya udah kita pamer aja kayak gitu kan. Atau misalnya dia besok lagi mau ikut, kalau perlu reject aja. Aku memang gini ya. Aku memang bukan maksudnya belum jadi member MOX atau apa kayak gitu. Tetapi di bisnis yang aku terapin, di bisnis yang aku handle dan aku bantu operasikan, itu aku terapin kayak gitu. Ada klien nih PHP gitu kan, ternyata dia cancel, besokannya ketika dia mau reservasi atau apa, itu antara kalau aku lagi itu aku cancel beneran, maksudnya nggak aku terima, beneran dia nggak aku terima, tapi dengan alasan maaf Kak sudah kereservasi, maaf Kak ini dan segala macem kayak gitu loh. Ya Kak lagi butuh banget tuh sekarang gini-gini, iya Kak sebab nggak reservasi karena Kakak harus jadi member dulu. Kejam sih emang gitu, kejam, tapi ya begitulah gitu loh. Oke, kasih masuk aja. Ada lagi? Ada tuh Pak di chat. Oke, tanya Pak. Pak, saya duluan. Bu Septa, silakan ya? Ayo Bu Septa. Yes. Masuk Bu Septa. Maaf. Pak, selamat malam Pak Daus, Pak Dewo. Selamat malam Ibu Septa. Dari tadi sih saya nyimak, ya, dan sudah mulai bergetar-getar karena saya memang orang yang nggak rapi dalam catatan Pak. Jadi dari tadi tuh saya udah mulai ketakutan gitu. Aduh gimana nih? Gitu. Paham. Nah saya itu kan Pak lebih baru gabung itu sekitar 5 bulanan ya. Dan sejauh ini sih saya terapin itu yang offline gitu. Jadi saya pribadi untuk target pribadi itu memang dari tim gitu. Jadi saya tuh bangun tim duluan. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk closingan saya pribadi itu biasa saya pakai WA ataupun Messenger. Nah, cara saya cacahnya juga nggak serapi Bapak tadi gitu. Mungkin saya targetnya bulan ini apa gitu. Misalnya naik peringkat apa, itu saya cacah kan. Jadinya hitungannya itu saya cacah. Berarti 1 hari saya harus targetnya sekian gitu. Nah, betul. Pertanyaan saya gini Pak, apa sih cara efektifnya untuk bisa saya terapin pencatatan itu, sementara sayanya itu memang nggak rapi banget kalau untuk
suruh mencatat tuh memang saya satu pelupa, dua memang nggak rapi gitu. Jadi gimana sih Pak efektifnya saya yang di lapangan ini, tapi tetap bisa ngikutin target-target by catatan tadi gitu Pak. Baik, saranku yang pertama sih, tadi Ibu udah bilang punya anggota tim ya? Yes. Punya anggota tim. Salah satu tim itu harus ditugaskan aja Bu untuk buat catatan. Kayak gitu. Betul. Bisa seperti itu, bisa juga memberdayakan anak. Anak di pesantren Pak. Iya, maksudnya memberdayakan anak dalam arti kamu mau uang jajan nggak gitu kan? Yuk bantuin papa gitu kan, yuk bantuin mama kayak gitu kan. Ini kamu catat ini. Dimulai dari katakanlah sehari kita komit setengah jam aja, 15 menit atau setengah jam di akhir perjalanan sebuah hari, kita memperbaharui list kita tuh. Nih yang harus dibuka ini dan segala macam. Maksudnya yang harus dibuka, yang harus dicatat ini namanya ini, nomor teleponnya ini bisa nih kita closing jadi ini, kayak gitu. Mulai dari, kalau aku sih paling suka ngasih statement ya, mulai dari sekedar 15 menit di suatu hari, komitmen di 15 menit aja. Oke gitu. Atau juga mainnya luar kota gitu. Nah ini juga baru pulang dari Sumatera gitu kan. Makanya saya tuh agak-agak gimana ya untuk pencatatan ini gitu. Tapi 15 menit aja gitu. Ntar lama-lama itu menjadi aktivitas yang menyakitkan. Percaya dulu saya digituin sama mentor saya perih-perih badannya. Enggak gitu kan, enggak betah gitu kan. Enggak di depan komputer gitu, gue suruh ngapain di depan Excel, ngurut data gitu kan. Sama, aku juga disiksa gitu juga sama mentorku gitu. Tapi kalau kamu mau maju ya kayak gini caranya gitu kan. Oh alah gitu. Tapi ya pada akhirnya aku udah terbiasa sekarang gitu kan. Tahu-tahu 2 jam lewat gitu, data ini. Besok sikat deng gitu. Kalau aku pengen ngasih testimoni kruku tapi nggak bakal bisa. Nah, kruku tuh sampai sekarang tercipta mindset di kru usahaku deh. Pokoknya kalau misalnya penjualan menurun langsung kasih cepat ke Pak Aryo, terus habis itu Pak Aryo yang analisa, tahu tuh dia harus dilakuin, ntar ini langsung ini closing gitu. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah proses teman-teman. Saya juga yakin pada akhirnya teman-teman akan mencari pada tahap itu. Semua juga melewati hal seperti ini. Kurang lebih begitu Bu Septa. Jadi mulai dengan disiplin diri, disiplin luangin waktu 15 menit aja. Dan itu berdayakan kakak, berdayakan teman, berdayakan anak, kasih uang jajan, pada segala macam. Ntar yang ada mereka yang serius gitu. Maksudnya mereka yang ngingetin kita, jadi kita ngelakuin itu nggak sendiri atau apa. Gitu. Oke, next di chat. thank you. Waalaikumsalam. Ini ada Kak Dwi ya. Ini sebelum itu Kak Dwi tanya Pak, kadang ada new member yang benar-benar menyerahkan diri untuk join. Menyerahkan diri gitu ya bahasanya kan. Menyerahkan diri untuk join tanpa kita capek nawarin. Yang jadi pertanyaan kita, kan kita dapetnya secara online dari WhatsApp. Nah setelah ada username dia itu, oh ini yang dimaksud ini, keuntungan menawarkan bantuan agar si new member bisa berkembang. Ini masuknya si new member itu kategori yang apa? Ya itu yang tadi aku lead statusnya itu. Lead statusnya tuh bisa dimasukin cold atau dia di kategori PHP pemberi harapan palsu atau apa kayak gitu kan. Walaupun awalnya dia nyerahin diri, tetapi bisa aja di satu titik perjalanan bisnis dia menjadi tergerak untuk maju. Ya bagaimana kita treatment-nya dia aja gitu loh. Kayak menjelaskan beberapa keuntungan menawarkan bantuan. Kalau menurutku sih itu balik lagi kepada indikator yang kakak tetapkan sendiri ke diri kakak atau tim kakak. Pokoknya kalau misalnya 2 hari atau 3 hari nggak ada kabar, ya udah kita tutup case untuk dia.
kayak gitu loh. Tapi jangan dilupakan begitu saja, dimasukin lagi ke batch berikutnya, dimasukin lagi ke upaya marketing berikutnya, kayak gitu. Atau kalau perlu kita bisa aja sih sekali-sekali langsung, kakak dapat diskon ini dan segala macam kayak gini. Klaim sekarang, kalau nggak diskonnya aku kasih orang lain, kayak gitu. Cukup Kak Dwi atau ada yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan Kak Dwi? Boleh di chat dulu. Aku tunggu. Ini aku loncat lagi langsung ke Nurik itu ada. iya sama-sama. Aku langsung tanya ke Kak Nuri. Tadi ada chat dengan Mbak Nurhati, katanya dari 30 target itu ada yang akan divisi setelah sebelumnya dimasukin grup. Apakah strategi video call ini cocok, Pak? Karena nggak semua orang bersedia kita ajak visi. Itulah dia, pentingnya dicacah. Kayak gitu loh. Mungkin nggak cocok, kayak gitu loh. Atau mungkin cocoknya yang lain. Inilah insting, inilah intuisi kita, gitu loh. Kita percaya atau enggak, kita ini terhubung loh. Batin kita ini, kalau bahasaku nih batin gue ini terhubung sama user gue, kayak gitu. Batin gue ini terhubung sama pelanggan gue ini, yang ini butuh apa sih, yang ini butuh apa sih, yang ini mereka nggak nyaman apa sih, gitu kan. Kita pada akhirnya nanti akan tahu nih, tahu bagaimana memperlakukan mereka, kayak gitu. Bisa aja misalnya tadi di Kak Nur Hayati itu kan ada beberapa dari katakanlah 5 orang yang berbiasa mau dikonversi, 5 orang ya. 5 orang itu katakanlah kita bisa melakukan tindakan untuk kita japri sendiri tuh, satu-satu 5 orang itu kita setting timer 30 menit. Kak, kita bakal ada promo apa dan segala macam kayak gitu kan. Kayak tadi gratis sabun 3 gitu. Kakak mau itu enggak? Mau ikut join atau apa dan segala macam. Kita gabungin grup khusus. Ntar kalau misalnya udah itu, kakak di grup juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Baik lagi, pertanyaannya adalah cocok tidaknya strategi itu. Ya, itulah mahalnya, itulah yang mahal, itulah intuisinya, kayak gitu. Itu yang harus diambil, sedikit bertaruh sih, tapi ya itulah yang harus diambil daripada tidak melakukan apapun. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Kak Ima? Kalau nggak aku lanjut ke Pak Sri. Pak, saya di PHP-in. Saya cukup. Dari minggu lalu, dia janji mau join terus, saya di cancel, di chat lagi Senin. Lagi-lagi, akhirnya WA saya nggak baca dan telepon nggak saya. Oh, jangan kayak gitu. Gitu loh. Ini nggak boleh, teman-teman. Ini ada ini ya, ada apa namanya, ada di chat, kalau chat gitu dari Kak Sri gitu kan. Jadi mau join terus di cancel, di chat lagi Senin, lagi-lagi di PHP, akhirnya WA saya nggak baca dan telepon saya nggak diangkat. Sebenarnya kalau mereka WA kita atau mereka ngajak apa atau sampai telepon kayak gitu, kalau bisa kita ladenin kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya dalam konteks mereka emang benar-benar PHP banget kayak gitu kan, emang niat buat ngerjain kita atau dia punya tujuan lain tertentu, di blacklist aja kayak gitu. So untuk gimana triknya biar bisa closing, know your audience atau tahu targetmu itu siapa kayak gitu loh. Itu insting ya Kak gitu loh, itu insting, harus sering-sering berlatih kayak gitu loh. Harus sering-sering gagal kayak gitu. Siap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau enggak saya lanjutin kayak gitu. No baper ya Pak. Yes, no baper auto club bahasanya kayak gitu kan. Nggak boleh baper. Ya, bolehnya basing, bawaannya closing. Apa sih? Oke. Next, kita mulai lagi share. Oke, teman-teman. Ini bisa nanti di-download, untuk teman-teman praktekin di rumah, kayak gitu. Untuk berikutnya adalah
Teman-teman pernah dengar istilah retargeting? Kayak gitu. Kita akan masuk ke pembahasan retargeting dan remarketing. Apa sih retargeting dan remarketing? Retargeting itu adalah sebenarnya cara yang luar biasa efektif. Nah, kemarin ada yang nanya sama aku tuh, Pak, gimana di Facebook page ngembangin audiens? Kalau itu sih, tinggal di retargeting itu paling enak. Tapi retargeting itu gampang-gampang susah. Retargeting atau penargetan ulang memiliki beberapa pendekatan, namun yang sering digunakan dalam pemasaran lebih mengacu pada penempatan iklan online atau display ads. Kakak tuh harus punya situs kalau untuk retargeting. Jadi ada calon pembeli yang lihat websitenya, ya, dia mendarat di sebuah iklan, terus habis itu walaupun tuh pengunjung pergi, ya, iklannya tuh ngegantayangin. Pasti pernah dong, kakak kayak gitu, ya kan? Pasti pernah, maaf, misalnya kayak browsing di marketplace, sepatunya lucu, gitu kan? Aku pengen nih, yang ini kalau di rumah kayaknya nyaman banget di suatu situs. Terus habis itu kakak pergi, udah nggak jadi beli, aku lagi nggak punya duit, pergi. Besokannya lagi, ngunjungin situs mana gitu loh, tapi itu iklan ngikutin kakak. Itulah retargeting, itulah the magic-nya digital marketing, gitu loh. Jadi kalau misalnya, maaf ya, anjingnya berisik, gitu. Jadi kalau misalnya digital marketing kakak itu hanya cuma sekedar beli likes atau apa, aduh mendingan nggak usah deh, kayak gitu loh. Karena apa? Karena kita di titik ini, dananya tuh terbatas banget, kayak gitu. Maaf ya, gitu loh, anjingnya kayak gitu. Itu retargeting. Itulah aktivitas digital marketing yang sebenarnya di titik cerdas dan belum tentu semua orang awam itu bisa. Kayak gitu. Belum tentu semua orang bisa. Kemudian balik lagi, share. Itu retargeting. Terus habis itu ada yang namanya remarketing. Apalagi tuh coach, retargeting sama remarketing. Ya, remarketing itu adalah seringkali mengarah pada sebuah tindakan yang diharapkan si pengirim pesan, itu tipe melalui inbox mereka. Kalau aktivitas retargeting itu memang tidak bisa dilakukan dengan WA bisnis gitu ya teman-teman. Karena syaratnya retargeting itu adalah membutuhkan website atau situs kayak gitu. Tapi kalau misalnya remarketing itu bisa kita lakukan. Contohnya kita ngambil label orang yang sudah membeli di label kita di WhatsApp Business itu, orang yang sudah membeli, terus habis itu kita tawarkan produk lain, kita tawarkan apa yang lain, kayak gitu. Itulah itulah remarketing, kayak gitu. Kalau retargeting itu membutuhkan pengetahuan juga, membutuhkan tim juga sih. Begitu. Dulu awal-awal aku tuh main FB page dan FB ads itu di tahun 2013 gue udah mainan kayak gitu kan. Tapi masih bego, cuman belanja iklan sampai berapa juta hanya untuk apa? Hanya untuk like halaman. Useless banget. Aku ketemu mentorku kan gitu. Kamu harusnya mainnya pakai retargeting. Kayak gitu. Gimana cara retargeting, coach? Gue bilang kayak gitu kan. Ya kamu harus dapetin cookies, kamu harus dapetin data email, apa dan segala macam. Itulah smart digital marketing. Gue masih belum ngerti tuh waktu itu, belum nyandak gitu kan, otaknya masih belum dapet. Tapi akhirnya sekarang udah, oh begitu gitu. Yeah, gue paham kayak gitu kan. Data itu emas baru teman-teman, kayak gitu. Sama kayak database pelanggan gitu tuh, jangan cuma dibiarin tenggelam dalam chat di bawah-bawah, tapi harus ditinjau. Yang emang PHP-nya kebangetan, buang aja gitu. Nanti Allah akan mempertemukan kita sama orang-orang baru yang memang butuh.
kayak gitu loh kan. Allah akan menemukan kita dengan orang-orang yang bisa saling bersinergi memberikan kita manfaat, kayak gitu, maju bareng-bareng, kayak gitu. So jadi ini chat, aku intip dulu chatnya. Bawaannya masih. Iya. Balik lagi kepada si remarketing dan retargeting itu, kita belum bisa melakukan retargeting, tapi kita bisa melakukan remarketing, gitu. Paham ya teman-teman gitu? Yang contoh remarketing yang bisa dilakukan tuh ya, yang dilakukan ya kayak tadi di Kak Nur Hayati itu. Inilah yang dilakukan Kak Nur Hayati ini bisa dibilang remarketing retargeting, remarketing. Dia mengambil database, terus kemudian dia membuat sebuah funnel treatment untuk kemudian supaya diharapkan menjadi closing. Kayak begitu teman-teman, remarketing dan retargeting. Oke, stop di sini dulu. Ada pertanyaan tentang remarketing dan retargeting? Monggo di chat. Dibuka. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, silakan. Mau jawab apa? Tanya langsung boleh. Saya mau nanya langsung, ayo. Kayak gitu. Gimana? Ada kasus, ada yang mau diituin? Kalau tidak ada, aku nanya random nih. Aku mau nanya random nih. Lebih baik yang seru nanya random aja coach, biar apa? Iya, Langsung. Nurik, ya. Kak Ima, malam. Ini tutupin kertas sih. Aku udah ngumpet loh, Pak. Oke. Kelihatan ya. Kak Ima, mau nanya nih, kayak gitu loh. Iya. Sejauh ini teknik closing yang paling favorit apa? Teknik closing kalau aku sih masih lebih ke prospek offline sih, Pak. Kalau kekuatan aku. Maksudnya? Kalau untuk teknik closingnya kan aku lebih ke face to face. Kalau untuk untuk jagonya gitu. Mau langsung maksudnya coach. Iya. Jadi langsung gitu, pembeli langsung. Kalau misalnya pembeli langsung PSBB itu sekali ngomong aja gitu, Pak. Misalnya, oh ya, aku kan orangnya kalau ngomong cepet, Pak ya. Mungkin mereka nggak sempat mikir kali ya. Jadi langsung makan gitu. Wah, pokoknya gini Bu, itu kan ada jerawat Bu ya, dikit ya, itu ada flek Bu, itu umur Ibu udah berapa? Saya ini umurnya udah segini loh Bu, saya pakai gini bla 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 segala macam. Oh gitu ya, yang tadinya cuma membeli sabun, alhamdulillah bisa closing sepaket gitu Pak. Kalau misalnya langsung ini, cuman kalau misalnya masih via online gitu, kadang kan masih meraba-raba gitu ya, emang. Oh ini kayaknya dia pengen bisnis gitu, ini kayaknya dia pengennya cuman untuk sebagai pemakai aja gitu, nggak mau ngejalanin bisnisnya gitu. Dan emang closing juga sih Pak, tapi aku lebih senengnya kalau langsung face to face gitu, karena di situ aku bisa praktek gitu. Kadang aku orang datang ke rumah gitu, kadang itu datang bawa prospekan ke rumah. Wah. Oke, putus. Wow, ya, itu talented tuh. Kak Ima tuh luar biasa gitu kan. Memang sih itu dia, PSBB membuat kita kehilangan sebuah kondisi, yaitu kita nggak bisa dengan mudahnya kayak dulu bikin event, bikin apa segala macam langsung diomprokin, langsung ditemuin apa-apa. Oke, siapa itu? Tadi aku masih mau baca panjang loh Pak. Gak apa-apa Kak Ima, makasih udah share. Jadi intinya bagi target yang memang kita rasa scoring, yang kita rasa dia bakal closing nih apa, terus habis itu kita kepung gitu supaya nggak kemana-mana, terus habis itu dibanjiri dengan segala macam supaya dia langsung itu closing kayak gitu. Tapi keren kok. Ya kalau aku kayak gitu Pak, jadi segala celaan aku ini Pak, di wajahnya aku celak bener Pak kalau aku apa kekurangannya gitu langsung. Jadi emang tekniknya menyakitkan dulu, jadi kita banting. Iya,
Iya Pak, nggak sembarang celak gitu. Emang nyari kekurangannya dulu gitu kan. Jadi sambil ngobrol aku teliti dia kekurangannya di mana sih gitu kan. Oh iya dia ada flek dikit gitu, dia ada jerawat dikit, dia ada ini dikit gitu. Terus aku nanya umur biasanya Pak, umurnya berapa gitu. Wah tuaan saya dari kamu, kok mudaan saya kelihatan ya gitu. I see. Jadi Oke, nih teman-teman, nih aku dapat pencerahan dari Kak Ima nih. Apa namanya? Aku dapat pencerahan. Sorry. Untuk pertanyaannya yang tadi, apa namanya? Apakah pertanyaan Kak Ima juga? Apakah visi itu tepat atau enggak? Kita bisa aja bikin sebuah funnel bahwa apa namanya kita bikin konsultasi dan kakak punya itu apa punya problem kulit apa, video call yuk atau apa dan segala macam itu juga bisa dipakai sih kayak gitu kurang lebih. Jadi kita gitu tanpa ya Pak harus ya. iya. Pernah sih Pak aku ditantangin kayak gitu sama sepupu sendiri Pak. Terus Jadi aku prospek dia gitu kan. Terus ya gini nih produknya bagus gitu kan. Terus ini bikin wajah makin. Emang kamu sekarang udah gimana wajahnya? Yuk VC-an yuk, kataku. Aku belum mandi loh. Aku ngomong kayak gitu. Aku belum mandi loh. Aku belum dandan. Kamu bisa lihat wajah aku kayak gimana sekarang. Aku ngomong kayak gitu. Malah dianya yang nggak berani Pak. wow. Luar biasa ya. Oke. Aku gitu. Aku kalau ditantangin makin nantangin gitu. Baik. Terima kasih sharingnya Kak. Oke. Iya Pak. Ini testimoni dari Kak Sama-sama. Suci. Kalau jualan novel memang Bu Nurik jagonya. Iya. Aku juga bingung kali kalau dihadapin sama sales sama dia, aku nggak berkutik gitu kan. Ambil aja semua ini dompet, ambil gitu. Nah, canda. Oke, next. Kayak gitu. Next. Kita tadi udah belajar remarketing dan retargeting. Kayak gitu. Remarketing dan retargeting biar teman-teman tahu istilahnya, tahu perbedaannya, dan tahu juga kenapa akhirnya di titik perjalanan bersama Mox ini teman-teman masuk ke dalam pembelajaran fundamental digital marketing. 2 menit dibaca dulu. Oke, udah dibaca metrik analitik KPI itu makanan apa lagi sih coach gitu kan? Itu apa lagi kayak gitu? Ini penting banget untuk dipahami sebab ya itu tadi. Halo? Agak nggak dengung suaranya. Udah belum? Masih nggak dengung? Masih. Nggak tahu, mungkin itu kali PLN kali atau apa listriknya jadi apa? Oke, lanjut aja Coach. Grounding, bahasanya grounding. Udah, lanjut Coach. Oke, siap. Apa sih itu metrik, apa sih analitik, apa sih KPI? Oke, metrik itu semua angka yang ditampilkan dalam suatu indikator. Contoh, kita nge-post atau apa dan segala macam. Oh, sekian like. Tapi apakah metrik itu penting? Kayak gitu kan, metrik like itu penting? Belum tentu juga. Analitik teman-teman. Soal Instagram bisnis itu adalah kita bisa lihat nih siapa yang nih sekian ini dilihat sama sekian orang. Oh, video kamu dilihat sama sekian orang. Semua itu metrik. Itu bikin post story di WA, terus habis itu yang lihat di bawahnya kelihatan sekian orang. Itu metrik bukan sih? Kayak gitu loh. Itu metrik. Kayak gitu loh. Tetapi tidak semua kayak gitu loh. Harus kita yang sendiri yang menetapkan. Oh, kayak tadi. Oke,
yakin gitu kan, sekian kali diajak merit enggak, sorry sekian kali diajak untuk apa namanya, sekian kali diajak untuk dia jadi member, tapi ternyata nggak closing. Ya, kita nggak bisa digituin terus. Yang penting kayak gitu, kita harus menentukan dua. Inggris, pasti gue masukin blog kayak gitu loh. Ya, maksudnya sudah berhenti ya toleransinya kayak gitu loh. Sama kayak analitik WhatsApp, ada analitiknya kok kayak tadi yang sudah berapa pesan yang terkirim dan segala macam, itu juga termasuk analitik. Tapi yang paling penting adalah KPI. KPI adalah metrik, tapi tidak semua metrik merupakan KPI. Ya, sama kayak kita belajar di SD, himpunan teman-teman. Himpunan kecil itu semuanya tidak termasuk himpunan besar, tetapi himpunan besar itu himpunan besarnya kita gitu. Tetapi ada syarat-syaratnya membuat indikator yang baik, tuh ada syarat-syaratnya. Lalu di orient sesuatu gitu, apa base. Terus habis itu ada bisa diukur rated grade-nya. Oke. Itu apa? Bentuk. Ya, belum sadar aja bahwa itu yang namanya PI kayak gitu. Udah? Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Wait. Jujur aku nggak tahu ini kenapa bisa dengung, tadi normal terus habis itu dengung lagi. Ini contoh penerapan metrik sama analitik yang sebenarnya sudah teman-teman lakuin kayak gitu loh. Contohnya adalah ini contohnya. Ini tuh adalah target member saya triwulan 1 ini ada 30 member, Pak. Ini KPI nih. Ini KPI gitu kan. Dari KPI ini terus kemudian bisa dicacah. KPI-nya 30 member, terus kemudian dicacah 5 orang ini metrik. Ini metrik. Dan yang tadi yang namanya metrik, syarat metrik yang baik harus bisa diukur. Itu adalah apa namanya, dari sekian yang di prospek itu. Oke, ini 3 himpunan sudah pernah membeli, benar-benar baru orang awam. Ini diukur nih. Sudah diukur. Lihat statusnya apa, hasilnya apa, kita perbandingkan dengan kita dari 30, KPI-nya 30, terus kemudian ternyata yang kita dapat cuman bangsanya 27, itu berapa sih ratingnya gitu kan, rating close-nya berapa, oh ternyata 90%, kayak gitu, ratingnya tuh 90%. Dari hal itu bisa dinilai bahwa, oh tim kita bagus, oh kerja kita bagus, kurang lebih seperti itu. Seperti ada suara jangkrik. Oh, itu analitik dan KPI. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Monggo tanya. Sembari aku juga nih ngecek nih, aku jadi kepo banget kan ini kenapa ada kayak gini. Yuk, silakan yang mau bertanya. Tanya. Bebas, nggak harus tentang metrik atau analitik dan segala macam. Yuk, silakan maksimalkan waktunya, masih Kak ada Widi, mungkin mau waktu. tanya Kak Widi. Wah, langsung dimatiin video.
Ibu Nina nih kayak kelihatannya seru banget nih, ngeliatnya Nggak apa-apa, serius Pak. banget nih. Ya, ayo Bu Nina, Iya. yang haus akan ilmu silakan Ibu tanya apa aja ke Pak Haryo. Akan dijawab nanti sama Pak Haryo. Malam Pak, ini saya Malam. Oh, Bu Dwi silakan. Iya Pak, gini Pak, kan selama ini saya gimana ya, untuk offline itu saya kurang percaya diri gitu loh Pak, untuk online. Online atau offline nih? Online Pak, kalau offline sih memang saya makanan sehari-hari ya. Oke, siap. Jadi selama ini saya pengembangan tim apapun itu secara offline. Jadi kalau nggak ketemu nggak mantep gitu loh, nggak apa ya, kayak saya nggak sabar gitu loh Pak. Tingkat perkembangannya kayak slow gitu loh Pak. Jadi selama ini saya itu benar-benar merasa kalau offline itu ya memang membutuhkan waktu yang memang sangat luar biasa ya. Baik dari waktu, untuk biaya, untuk segala macam lah ya Pak ya. Nah, saya itu pingin sekali-sekali itu saya pingin secara online. Tapi saya kadang itu pingin bikin status gitu kan. Tapi kayaknya itu saya kurang percaya diri gitu loh Pak. Kayak bikin status udah sih sudah sebenarnya sudah diketik gitu ya. Ketika mau apa namanya mau posting gitu kayak mau menunjukkan rasa percaya diri bahwa saya itu sebenarnya bisa juga main online ataupun pembinaan online itu gimana ya Pak ya caranya ya? Baik. Rasa pada intinya tidak percaya diri itu karena jarang berlatih gitu kan, jarang berlatih atau nggak pernah mencoba juga. Iya. So nasihat terbaik itu adalah sering-sering aja coba kayak gitu, sering-sering aja coba. Saya aja deg-degan gimana coba coach gitu kan, ya coba yang sifatnya casual atau biasa, nggak melulu jualan gitu kan. Posting tentang value, nilai hidup kakak itu apa. Saya ibu itu memiliki pandangan tentang keluarga, nilai-nilai keluarga itu seperti apa, atau posting aktivitas hariannya ibu kayak gitu. Coba aja 1, 2 dan segala macam. Aku ngambil contoh di bisnisku nih, percaya atau enggak, karena segmen produk bisnisku itu adalah millennials gitu ya. Millennials, mereka itu kalau dikasih postingan isinya jualan nggak gigit. Serius nggak gigit, cuman dilihat doang, diintip doang gitu kan. Tapi kalau dikasih postingan gratisan, maksudnya bukan gratisan, diskon atau apa dan segala macam, itu misalnya yang lihat 30, yang cuman CTA, action chat kita balik, itu paling cuman 1 atau 2. Tapi coba deh ketika kemarin saya akhirnya memberlakukan instruksi, ya udah posting nggak harus pemasaran kok, posting nggak harus yang aneh-aneh kok. Coba aja posting status bucin. Coba aja posting tentang cuaca gitu kan. Coba aja posting tentang cinta-cintaan, drama galau gitu kan, atau drakor atau apa gitu. Mereka terkoneksi banget kayak gitu. Mereka terkoneksi banget. Di situ saya belajar sesuatu bahwa ternyata begitu ya gitu. Ternyata di era ini tuh bagaimana menampilkan bisnis as a human atau as a bisnis sebagai makhluk hidup yang bisa saja salah, yang bisa saja error, yang bisa banget bercanda, yang bisa banget bisa aja ngambek. Serius, kita juga ngalamin kok ketika seorang calon pelanggan japri ke kita, terus habis itu kita sedikit kasih dia waktu waiting list atau apa dan segala macam, kemudian dia kakak marah ya, yang enggak nggak marah, padahal sih iya ngambek, tapi kita nggak boleh bilang ngambek. So balik lagi korelasinya adalah kalau kakak nggak pede,
dicoba aja posting yang humor kayak gitu kan, posting yang bercanda, posting yang manusiawi banget lah sehari-hari kayak apa kayak gitu. Coba nanti dapat kok, kliknya itu dapat, kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, Kalau posting yang bukan Kak Hayati, oke. Kalau posting yang bukan bisnis pasti banyak yang nge-like Pak, bahkan komen. nah betul Pak. Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Nggak apa-apa kalau di medsos ya, kalau di medsos nggak apa-apa. Itu algoritmanya naik kayak gitu kan. Algoritmanya naik. Toh di komenan kita sendiri kita bisa kan nge-spam kayak gitu loh. Kita bisa interaksi yang akhirnya ngalor ngidul kita ajakin mereka closing juga gitu. Tetapi kalau di medsos itu yang penting algoritma sebuah postingan itu udah naik dulu, udah rame dulu kayak gitu. Misalnya kayak kalau yang aku amatin di FB atau IG ya, kalau misalnya aku posting tentang sebuah event lahiran kah atau apa, itu banyak banget yang itu, atau bercandaan atau apa kayak gitu, itu banyak banget engagementnya kayak gitu kan. Di situ kita sebagai tim bisa saling bahu-membahu tuh nge-spam postingan kita sendiri, satu. Dan dua, bagiku itu normal-normal aja sih sepanjang bercandaannya atau postingan yang bukan bisnis itu masih behave ya, bahasa Inggrisnya behave, maksudnya masih dalam norma kesopanan, kesusilaan, bukan bercandaan-bercandaan yang mohon maaf sedikit saru atau cabul atau apa gitu. Tapi itu menandakan bahwa si empunya akun itu juga human being, manusia, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Nah, Kanina, bener. Kalau fotoku nyeleneh, komen dan like datang terbendung, sah-sah aja Kak, kayak gitu loh. Masing-masing seller itu akan punya gayanya masing-masing, pendekatannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang gayanya seperti ini, ada yang gayanya seperti itu, kayak gitu. Nggak apa-apa. Makanya makin ku buat alay, siap, kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? 5 menit lagi. Biar nggak melulu jualan, yes. Gitu loh. Nggak manusiawi banget kalau kita tuh menunya tuh kayaknya isinya jualan terus. Itu orang apa robot? Situ sebenarnya seller yang peduli sama kita apa enggak? Situ sebenarnya upline yang bakal peduli kalau kita sakit atau kalau kita ini atau kalau kita kayak gitu apa enggak? Situ sebenarnya leader yang bisa ngebawa kita menuju sukses atau enggak? Become human, menjadi manusia, baik dengan segala keunggulan maupun dengan keterbatasannya, bahwa semua bisa saja terjadi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Curhat dulu, ujungnya promo, cakep. Teman-teman tuh udah luar biasa sih, udah jago gitu kan. Nah, yang lain yang bisa itu bisa ngikutin gitu, bisa pakai trik ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Bagus-bagus saja kayak gitu. Tapi ya balik lagi tergantung format postingannya apa. Kalau postingan lagi bercanda ujungnya dikasih katalog kayak gitu, ntar aja dulu. Jadi pertama diniatin dulu goals-nya apa. Goals-nya hanya untuk postingan ya bercanda atau santai atau apa kayak gitu. Apa tuh nggak perlu dikasih CTA kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya postingannya dari awal mau niat jualan dikasih CTA nggak apa-apa. Tapi gini ya teman-teman, kadang-kadang aku kasih tahu nih, WhatsApp bisnis itu infrastruktur teknologinya dia itu menggunakan
dynamic IP atau dynamic IP address, pokoknya dia bisa mengidentifikasi dari mana nih traffic masuk. Bagus sih memang gitu loh. Itu akan memancing pengguna untuk buka di browser, akhirnya buka lagi di WhatsApp, tapi kadang-kadang itu menjelma menjadi broken link kayak gitu. Jadi saranku tuh untuk sampai saat ini, sampai yang aku amati dari banyak kejadian juga, mendingan yang paling aman yang dioper itu adalah nomor. Dari nomor terus habis itu mendarat baru dikasih katalog atau apa kayak gitu. Itu yang paling aman sih nomor. Tapi kalau mau coba katalog juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena balik lagi, WhatsApp bisnis itu masih dalam proses berkembang, teman-teman. WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa itu dua hal beda ya. Ini aku kasih ngeliat-liat katalog WhatsApp bisnismu, terus habis itu dia check out. Nanti bisa ke jumlah sendiri. Kayak gitu loh. Ada satu UKM Jogja yang udah dikasih fitur itu. Memang bisnis UKM bisnis yang memiliki kantong atau itu. So kemungkinannya akan berkembang tuh masih besar. Tapi satu sisi ya itu kadang-kadang yang kayak tadi gue bilang, kadang-kadang dia memang nggak stabil kalau kita ngasih link katalog. Jadi yang paling aman tuh saat ini WhatsApp kasih nomor telepon dulu. Oke Pak Mulyono, katanya WA data pribadi banyak disalahgunakan FB. BIP pindah ke BIP gitu kan. WA data-data pribadi banyak disalahgunakan FB. Enggak juga sih sebenarnya. Akhirnya itu kembali phone ini kita scroll aja tuh kan, yes lama bener nih, yes, tapi kita nggak pernah baca. Artinya kalau kita baca dan bagi kita memang itu nggak serap persetujuannya mereka, ya udah kita nggak usah make. Kayak gitu. So, pelanggan kita hanya bisa membaca persyaratan pengguna yang mereka terapkan. Kalau bagi kita nggak cocok, ya udah nggak usah dipakai. Simpel kan? Kayak ngono. Itu rata-rata kalau fotoku pribadi yang aku pakai, ada juga yang foto lagi jelek banget Pak, itu pengunjungnya banyak gitu. Tapi giliran yang cuman promoin produk gitu atau apa, itu pengunjungnya dikit tuh. Kira-kira kenapa ya? Apa orang lebih tertarik dengan harusnya aku tuh lebih memperbanyak posting foto pribadi, tapi kan jadinya kayak kesannya gimana gitu, malu saya Pak kalau foto saya terus yang di situ. Kita kan jualan produk Pak, bukan jual diri. Jadi jual diri saya gitu. Paham. Ya itulah kenapa influencer atau endorser itu bisa naik ya kayak gitu. Mereka mengamati nih, audiens mereka tuh sukanya apa kayak gitu kan. Audiens mereka tuh sukanya apa, tetapi kita lah yang menentukan. Jadi mungkin kayak tadi contoh kasus kakak bilang bahwa padahal foto saya jelek, tapi giliran itu giliran itu banyak yang suka atau apa kayak gitu loh. Itu bagi saya masuknya adalah ke ranah kreatif konten. Gitu kan. Ranah kreatif konten. Iya, ranah kreatif konten dalam arti contoh kita lagi jelek nih, kita sengaja foto jelek, tapi foto jeleknya itu kita atur sedemikian rupa supaya di sekitar kita itu di dalam foto itu ada elemen yang menyangkut MOX. Kayak gitu. Ada produknya, misalnya kayak kita di depan kaca rias kayak gitu kan. Di depan kaca rias, terus habis itu kita foto aja tuh kayak gitu kan. Tapi ya, di dalam kan yang wajah tua itu ya Pak ya, yang face app itu ya. Itu banyak banget Pak. Aku jadi nenek-nenek di situ Pak. Nenek-nenek terus manyu aduh apa? Jadi bibir tuh di monyong-monyongin dikit gitu ya.
Tuh kataku ya Allah, giliran foto ginian lah itu jadi banyak banget yang like ya. Giliran yang dicantik-cantikin kok dikit gitu. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi jangan lupa kalau kayak gitu akhirnya copywriting-nya atau caption-nya diarahin kepada penjualan. Iya, Tapi dan itu di normal. Instagram juga kayak gitu jadinya kan, maksudnya kan jadinya orang kayaknya lebih kepo pada saat aku pakai produk itu dan megang produknya gitu Pak, kalau lihat dari insight itu gitu. Ada juga yang lagi berdua sama suami gitu kan, lagi jadi ngopi bareng gitu, jadi ceritanya ngopi bareng itu paling banyak juga itu dibanding yang testi gitu. Iya, sah-sah aja intinya. Jadi intinya itu bisa juga dijadikan sebuah insight atau sudut pandang pribadi bahwa kalau mereka sukanya seperti ini, bisa nih aku pakai buat jualan, tapi gimana ya, direka-reka aja dulu, dicoba-coba. Nanti kalau misalnya itu dapat kok hype-nya kayak gitu. Ya, itu nggak bosan Baik, apa-apa ada lagi misalnya kalau teman-teman? dikit-dikit. Ya, maksudnya nggak bosan gimana? Enggak, maksudnya dikit-dikit ntar fotoku lagi. Jadi aku benar-benar memang harus mikirin konten apa lagi gitu ya. Yes, mikirin konten kalender gitu, kalender konten. Oke. Oke, ini ada Kak Dwisa nih, Pak, aplikasi toko itu bagus nggak? Aplikasi toko, maksudnya aplikasi toko apa nih, Kak? Aplikasi toko banyak sekarang hari ini, bisa dielaborasi lebih jauh, kayak gitu. Tapi kalau aku belum bisa jawab nih, beneran, karena pertanyaan masih luas banget. Bisa dijelasin, maksudnya aplikasi toko, apa nih, toko Instagram, atau toko Facebook, atau toko apa, kayak gitu. Oh, toko. Baik. Aplikasi toko itu tuh adalah bagaimana kita sama aja sebenarnya toko itu membuat website sih. Kayak gitu loh, membuat website. Jadi kita kan membuat website itu sebenarnya kan mahal bagi kita ya. Itu ada di angka 1 juta atau 2 juta apa kayak gitu. Itu kan bisa dipakai untuk aktivitas marketing yang lainnya. Toko itu adalah sebuah usaha di mana dia itu menawarkan seseorang untuk membuat jasa landing page. Gitu. Jadi funnelnya dari orang melihat iklan atau melihat postingan kakak, dari funnel itu akan mendarat ke landing page dulu, terus kemudian dari landing page dia akan lebih puas, lebih leluasa untuk melihat-lihat, untuk kemudian baru masuknya kemana lagi. Itu toko, kurang lebih seperti itu. Orderan langsung ke WA juga gratis, Pak. Nggak gratis-gratis juga sih. Ada satu tahap tertentu yang dimana kita dipaksa bayar. Yang bunga tadi, bisnis hari ini tuh adalah semua dimulai dengan freebies, gitu loh, atau premium. Pertamanya free, tapi ketika mau pengen mendapatkan sesuatu yang premium, you've got to pay more. Kamu harus bayar lebih lagi. Sama kayak tadi aku bilang, aku cerita ke teman-teman, cici-cici toko material di dekat sini, kayak gitu. Ya, yaudah nih, free aja dulu, butuh apa Pak, dan segala macam. Padahal saya pelanggan baru, dikasih free. Besokannya entah kenapa di benak saya kayak sungkan banget kalau nggak situ pengen beli apa. Kan nyebelin. Tapi ya begitu. Nggak sempat dari toko nggak apa-apa. Sah-sah aja. Teknologi ini nggak bagus, aplikasi ini nggak bagus, apa dan segala macam. Nasib kita tuh beda-beda jalurnya. Kalau kakak merasa bahwa dari toko itu bisa dapat, ya nggak apa-apa. Coba diterusin, dikembangin, kayak gitu. Atau mungkin sudah mentok, oh ya udah kita pakai saluran yang lain lagi apa? Monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Great, aku senang dengarnya 5 member closing, kayak gitu. Oke, Kak Nina, konten kalender. Konten kalender itu ya kita tuh mau buat apa sebagai bisnis minggu ini, gitu loh. Di Instagram kita posting apa, di FB kita posting apa, di ini posting apa, kayak gitu. Itu memudahkan kita, Tapi kalau misalnya emang apa namanya teman-teman masih sulit mengaplikasi konten kalender, well, perlahan-lahan nanti juga bisa. Gitu. Jadi isinya apa aja? Isinya adalah materi-materi atau panduan materi yang kita tentukan dalam waktu seminggu itu atau sebulan itu kita tuh ngapain aja di medsos. Itu konten kalender.
Ya kayak tadi Bu Ima tadi yang oke 2 hari ini aku akan terapin foto wajahku. Oh oke besok aku hard selling. Oh oke aku besok soft selling. Oh aku besok bagi testimoni kontennya. Oh aku besok bagi ini. Itu terstruktur. Itu kalau kita menerapkan konten kalender. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada lagi? Kak Nina mau nanya? Kak Nina tadi? Enggak? Oke, thank you udah sampai malam gini. Ada lagi? Oke, terus ini bisa itu sudah. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya kembali. Kalau tidak ada yang bertanya kembali, ya terima kasih Pak Haryo Dewo.